今日之事有些误会，用来埋葬尔等。空间绞杀，你们3个去挡住他！是上长老，会想想办法。他掌控根本不像是刚刚踏入洞。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-112. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Mimin, silahkan subscribe terlebih dahulu agar nantinya jika ada video Battle Through the Heaven terbaru, kalian bisa langsung tonton tanpa harus ketinggalan. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan bersama dengan rombongannya bertarung untuk mengalahkan kalajengking naga untuk mendapatkan inti binatang magis dari kalajengking naga tersebut, yang dalam pertarungan tersebut sampai pada akhirnya Shoyan menggunakan teknik dari gabungan api surgawinya, yaitu Extermination Loctus, yang dapat mengalahkan si monster kalajengking tersebut. Dan mereka pun telah mendapatkan inti binatang magis dari kalajengking naga. Dan kemarin pun Shoyan pertama-tama akan mencoba untuk membentuk tubuh baru dari kakek Tianhuo, yaitu dengan menyempurnakan pilih yin dan yang, dan juga memberikan tubuh baru kepada kakek Tianhuo, yaitu kubuhnya Yunshan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shoyan yang memberikan penjelasan kepada kakek Tianhuo, yang dimana kakek Tianhuo akan mengaktifkan tubuh dari Yunshan terlebih dahulu, yang setelah nantinya tubuh tersebut aktif, maka kakek Tianhuo diminta untuk segera memasuki tubuh tersebut. Kakek Tianhuo pun menerima hal itu, tetapi Shoyan juga meminta kepada kakek Tianhuo untuk berhati-hati, karena jika salah maka nanti bisa melukai jiwa dari kakek Tianhuo. Kakek Tianhuo memahami perkataan Shoyan, dan setelah Shoyan mengaktifkan tubuh tersebut, kakek Tianhuo pun langsung menelan Pin Liying dan langsung ia mencoba untuk memasuki tubuh Yunshan, tetapi di saat itu tubuh Yunshan tampak mencoba untuk memberontak. 要顶住一火断烧。 Yang di sana pun Shoyan dengan segera membantu kakek Tianhuo menekankan tubuh Yunshan, yang membuat kakek Tianhuo pun pada akhirnya bisa masuk ke dalam tubuh tersebut. Dan sekarang pun tinggal membutuh beberapa waktu untuk bisa menyempurnakan tubuh dan juga jiwa kakek Tianhuo agar bisa menyatu. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya suara getaran, dan tidak lama kemudian Silang datang ke tempat dari Shoyan mengatakan bahwasanya anggota dari lembah sungai es telah datang untuk menyerang mereka. Mendengar hal itu pun membuat Shoyan jadi panik, yang langsung ia mencoba untuk mempercepat proses ini. Sedangkan di luar gua tersebut terlihat para anggota dari lembah sungai es yang telah datang, dengan di sana adanya penetua Tianzhen yang tampak senang bertemu kembali dengan tubuh beracun, tidak sabaran untuk segera menangkap si Yixian. Dan di sana pun kakek Tianzhen menyuruh kepada anggotanya untuk menyebar agar Yixian tidak bisa kabur, dan juga mendeteksi tentang sisa dari kelompok Yixian karena tidak mungkin Yixian sendirian. Para anggota menerima hal itu, mereka dengan segera pun berpencar. Dan di sana kakek Tianzhen akan bertarung dengan serius melawan Yixian karena ia menghargai kekuatan tubuh beracun dari Yixian yang tidak bisa diremehkan. Dengan di sini kakek Tianzhen akan menggunakan kekuatan dari mata kirinya yang ditutupi. Ternyata mata kirinya sendiri memiliki kekuatan spesial dengan matanya berwarna merah, yang langsung pun Yixian dan juga boneka bumi menyerang ke arah dari kakek Tianzhen. Tetapi dengan teknik pembukuan kakek Tianzhen yang kuat, ia mampu untuk membukukan teknik ular dari racun Yixian, yang lalu pun ia berbalik menyerang ke arah Yixian, yang dalam serangan tersebut serangan kakek Tianzhen dapat melukai sampai membuatnya berdarah, dan ia pun mengatakan bahwasanya kali ini dirinya tidak akan melepaskan Yixian.
Sedangkan untuk Xilan yang berada di dalam gua, ia sangat panik karena sekarang Shoyan masih mencoba untuk menstabilkan tubuh dari kakek Tianhuo dan juga Yushan dalam pertarungan Yixian bersama dengan boneka bumi dan juga teknik ular beracun Yixian. Mereka di sini membagi arah, yaitu dengan menyerang secara bersamaan dari arah berbeda. Yang dalam teknik tersebut kakek Tianzhen tidak bisa pergi kemana-mana, tetapi di sana ia menyambut semua serangan itu menggunakan teknik esnya. Yang setelah teknik esnya aktif seketika membuat sebuah ledakan es yang dahsyat, membuat mereka semua pun membeku termasuk Yixian. Mereka semua pun terpental menjauh dari kakek Tianzhen. Yixian juga tidak bisa bergerak akibat kakinya yang dibekukan dan boneka bumi berniat untuk mengalahkan kakek Tianzhen, tetapi di saat itu boneka bumi malah terkena serangan dari kakek Tianzhen, membuat boneka bumi pun terpental dan juga membeku. Kakek Tianzhen tetap menyerang Yixian, membuat Yixian pun semakin membeku dan ia terjebak di dalam sebuah pilar es yang dibuat oleh kakek Tianzhen. Dan waktu itu pun Yixian teringat dengan perkataan Shoyan yang akan berjanji untuk menyelamatkan dirinya. Namun di sini sepertinya janji itu tidak bisa ditepati karena Yixian berniat untuk mengaktifkan kembali teknik dari tubuh beracunnya, yang hal ini sangat berisiko bagi Yixian itu sendiri. Kakek Tianzhen yang melihat itu juga merasa sedikit panik. Ia dengan segera memperkuat kekuatan esnya untuk mengurung Yixian agar Yixian tidak bisa terbebas. Yang sampai pada akhirnya es yang dibuat oleh kakek Tianzhen itu membeku tubuh Yixian secara seutuhnya, membuat Yixian pun tidak tersadarkan diri. Yang hal ini pun membuat kakek Tianzhen merasa lega karena akhirnya dirinya bisa membuat tubuh beracun ini tenang. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah serangan dari retakan dimensi yang seketika membuat kakek Tianzhen pun sangat kaget dan para rombongan lainnya segera berkumpul ke tempat kakek Tianzhen. Dan setelah itu pun pahlawan kita tiba, yaitu kakek Tianhuo yang sekarang berada di tubuh Yushan. Kakek Tianhuo juga merubah motif dari tubuhnya Yushan dengan rambutnya berwarna hitam, pakaiannya berwarna merah, dan juga sebuah ornamen yang berada di punggung dari tubuh Yushan ini dirubah menjadi bulatan ringkalan api sesuai dengan kekuatan kakek Tianhuo, yaitu api surgawi. Dan kakek Tianhuo juga menyelamatkan Yixian dari bongkahan es itu, membuat es itu pun meledak dan Yixian pun terselamatkan. Dan di sana rombongan dari kakek Tianzhen kaget karena orang yang berada di hadapan mereka sekarang berada di ranah Dozun. Shoyan pun datang ke tempat dari Yixian untuk membantu Yixian berdiri, yang untungnya Yixian tidak mengalami luka yang fatal. Dan di sini pun kakek Tianhuo mengatakan bahwasanya tempat dari lembah Dewa Jatuh ini akan menjadi kuburan kalian. Mendengar hal itu pun membuat mereka semua ketakutan dan meminta ampun kepada kakek Tianhuo. Mereka berniat untuk kabur dari sana, tetapi kakek Tianhuo tidak membiarkan hal tersebut. Ia pun menggunakan teknik retakan dimensinya untuk menghalang mereka. Dan mereka sadar bahwasanya mereka tidak akan diampuni oleh sang master Dozun kakek Tianhuo. Mereka pun memutuskan untuk menyerang balik. Dengan di sini mereka menggunakan segala larangan dari teknik lembah es mereka, yaitu mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk memanggil seekor monster ular es yang langsung ia menyerang ke arah kakek Tianhuo. Kakek Tianhuo dengan santainya membuka sebuah gerbang dimensi, mengambil ular itu yang langsung berpindah tempat di hadapannya, dan hanya dengan menggunakan pergerakan jarinya saja seketika adanya sebuah serangan berupa tali-tali berwarna merah yang menghempas ular itu sampai membuat ular itu hancur. Mereka pun sangat kaget dengan kemampuan dari sang master Dozun kakek Tianhuo. Mereka pun memutuskan untuk segera kabur dari sana dengan menggunakan gerbang dimensi. Shoyan pun meminta kepada kakek Tianhuo untuk tidak membiarkan mereka kabur begitu saja. Kakek Tianhuo mengerti hal itu. Ia langsung dengan menggunakan jarinya mengayunkan ke depan. Seketika adanya sebuah gelombang yang sangat kuat memasuki ruangan dimensi itu, yang seketika membuat gerbang dimensi mereka menjadi kacau. Dan di sini pun kakek Tianzhen sangat kaget karena si master Dozun kakek Tianhuo ini ternyata memiliki kekuatan ruang dan waktu yang mengakibatkan distorsi ruang dan waktu, yang mengakibatkan teleportasi
teleportasi mereka kacau dan ada orang-orang yang tidak bisa selamat dari teleportasi itu membuat mereka pun tewas dengan membeku. Dan di sana hanya kakek Tianzeng saja yang selamat dari pelarian tersebut karena ia telah keluar duluan dari gerbang dimensi tersebut. Kakek Tianhuo telah menyadari bahwasannya Tianzeng telah selamat dan ia pun merasa tidak puas karena ketidakmampuannya. Tetapi Shoyan mewajarkan hal itu karena kakek Tianhuo sendiri yang masih belum menyatu dengan sempurna tubuh tersebut membuat kemampuan kakek Tianhuo masih belum bisa dikeluarkan secara maksimal. Kakek Tianhuo membenarkan hal itu, dirinya memang membutuhkan beberapa waktu lagi untuk bisa menyesuaikan tubuh ini. Lalu pun Shoyan mengajak kepada lainnya untuk sekarang mereka lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu menyembuhkan tubuh beracun dari Yi Xian, tetapi sepertinya tidak di tempat seperti ini karena tempat seperti ini yang tidak aman. Dan di sana pun Yi Xian menawarkan kepada mereka untuk menggunakan pavilion api kuno yang dimiliki oleh keluarga Ye-nya. Walaupun sebelumnya keluarga Ye-nya mungkin memiliki sambutan yang buruk kepada Shoyan, tetapi sepertinya sekarang keluarga Ye-nya akan mengerti tentang situasi ini